Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ardana Bagus Syahputra dan rekan-rekan saya yaitu Cantika Nias Prasasti, Yusuf Arif Wibowo, dan Astia Laila Wijayanti. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan observasi usaha toko bangunan. Yang pertama, kita masuk ke tujuan penelitian. Kami melakukan observasi tentang toko bangunan ini untuk mengetahui perkembangan toko bangunan di masa sekarang. Dengan persaingan UMKM yang begitu ketat dan perkembangan zaman yang sudah maju. Selanjutnya, kami akan melakukan observasi ini untuk mengetahui cara mengelola toko bangunan agar bisa berkembang dan bersaing. Kita lanjut masuk ke dalam metode penelitian, yaitu kami menggunakan metode penelitian wawancara atau interview kepada salah satu pemilik usaha toko bangunan. Kami memberikan beberapa pertanyaan guna menambah informasi untuk kami masukkan ke dalam makalah observasi kami. Kita masuk ke pewawancara. Pewawancara yang ada di makalah kami yaitu nama yang pertama 1. Cantika Nias Prasasti 2322101101. Yang kedua Astia Laila Wijayanti 2322101102. Yang ketiga Yusuf Arif Wibowo 2322101103. Yang keempat adalah Ardana Bagus Syahputra 2322101105. Pendidikan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, jurusan manajemen semester 1. Kita lanjut ke narasumber. Narasumber kami yaitu dengan nama Bapak Hamid, usaha toko bangunan, umur 52 tahun, alamat Sigunung 2, RT 2, RW 1, Kalikalong, Loano, Purworejo. Kita melakukan wawancara pada pukul jam 1 siang sampai jam 3 sore. Daftar pertanyaan yang kita lontarkan kepada sang pemilik yaitu 1. Apa sejarah toko bangunan berdiri? Yang kedua, apa saja visi misi toko bangunan tersebut? Yang ketiga, berapa modal utama pembangunan toko bangunan? Yang keempat, bagaimana metode penjualan toko bangunan? Yang kelima, barang apa saja yang diadakan di toko bangunan? Yang keenam, berapa karyawan toko bangunan ini? Yang ketujuh, bagaimana syarat untuk menjadi karyawan toko bangunan? Yang kedelapan adalah bagaimana sistem administrasi toko bangunan ini? Yang kesembilan, bagaimana cara perhitungan labanya? Yang kesepuluh, berapa pendapatan per bulannya? Yang ke-11, berapa gaji karyawannya? Yang ke-12, kendala apa saja yang terjadi di toko bangunan? 13, apa kelebihan toko bangunan ini? Yang ke-14, berapa alat transportasi toko bangunan ini? Ke-15, apa ada garasi barang di toko bangunan ini? Yang ke-16, apa harapan ke depan pemilik untuk toko bangunan ini? Kita masuk ke hasil wawancara yang jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu sejarah singkat perusahaan. Toko bangunan Lancar Jaya yang resminya dibuka pada tahun 2016 yang didirikan oleh Bapak Hamid. Awalnya toko ini adalah pabrik mie. Kini dialihfungsikan menjadi toko bangunan karena penghasilan dari pabrik mie tidak bisa menutup modal awal. Alamat lengkap toko bangunan Jaya Abadi yaitu di
Jalan Desa Kalikalong RT 2 RW 1 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Contoh produk-produk dari toko bangunan Pak Hamid sendiri adalah bahan-bahan bangunan seperti semen, bata merah, batako, genteng, cat, dan perlengkapan bahan bangunan lainnya. Seiring berjalannya waktu, toko bangunan ini semakin berkembang dan semakin banyak variasi untuk dijual untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang semakin meningkat. Dan misi toko bangunan Lancar Jaya Abadi. Visi menjadi toko bangunan terdepan dan terpercaya di desa kami dengan memberikan pelayanan terbaik, kualitas produk yang unggul, serta menjadi mitra yang handal bagi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan bangunan. Misi 1. Memberikan pelayanan yang ramah, profesional, dan responsif kepada setiap pelanggan dan memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan bangunan mereka. 2. Menyediakan produk-produk berkualitas terpercaya yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan kami. 3. Menawarkan harga yang kompetitif dan transparan untuk memastikan kepuasan pelanggan. 4. Mengedepankan keberlanjutan dengan menyediakan produk ramah lingkungan dan mendukung penggunaan energi terbarukan dalam pembangunan. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menjadi mitra bagi produsen dan tukang di desa yang mengembangkan produk lokal. 6. Berkomitmen pada keselamatan kerja dan menjaga kualitas produk yang sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan. Yang ketiga, modal utama. Menurut Bapak Hamid, modal utama yang digunakan untuk membangun TB Lancar Jaya Abadi yaitu sekitar 50 juta. Modalnya diperoleh dari penjualan tanah milik Bapak Hamid. Yang keempat, metode penjualan yang digunakan pertama kali untuk mempromosikan TB Lancar Jaya Abadi yaitu dengan memberinya kaos secara cuma-cuma kepada orang yang membelinya dan mendatangi kepada orang-orang yang mau membangun rumah. Yang kelima, pengadaan barang. Barang tersedia seperti semen, galon, cat, keramik, dan lain-lain itu dibeli secara jumlah banyak di toko bangunan di Tunggal untuk TB ini. Penambahan barang dilakukan apabila ada pesanan dalam jumlah yang besar. Rata-rata setiap minggu dapat menjual 70 sak per minggu semen. Karyawan TB Lancar Jaya Abadi. Karyawan di TB Lancar Jaya Abadi awalnya hanya 1 orang, tetapi dengan berkembangnya toko ini, karyawan tersebut dibantu oleh anak sang pemilik toko. Yang kedua, syarat menjadi karyawan yang diterapkan oleh TB Lancar Jaya Abadi tidak begitu rumit, yaitu badan sehat, tidak sakit, bisa hitung-hitungan, dan menjadi kuli atau karyawan pemasaran harus sehat, kuat, dan yang pasti bisa mengemudikan mobil diprioritaskan yang bisa mengemudi di jalan yang ekstrim. Yang ke-8, sistem administrasi. Sistem pembayaran digunakan di TB Lancar Jaya Abadi yaitu secara manual dengan nota biasa, belum memakai komputer. Oke, selanjutnya yang nomor 9 ada perhitungan laba. Metode perhitungan laba yang digunakan dalam toko bangunan Lancar Jaya Abadi ini yaitu melalui rekapan-rekapan nota-nota yang akan dihitung di akhir bulan. Yang ke-10 ada pendapatan. Menurut Bapak Hamid, pendapatan yang diperoleh tidak selalu sama karena pada musim-musim tertentu, misalnya saat penceklik kurang begitu besar. Tapi saat musim panen seperti sekarang ini, permintaan barang mulai meningkat. Jadi dapat dikatakan pendapatan rata-rata yang diperoleh kurang lebih 75-1 juta per bulan. Yang ke-11 ada gaji karyawan. Gaji yang diperoleh karyawan itu dibayar per bulan yaitu 2 juta. Karyawan juga mendapatkan makan siang 1 kali di siang hari. Karyawan di TB Lancar Jaya Abadi juga mendapatkan THR. Yang ke-12 ada kendala. Kendala yang dihadapi oleh toko bangunan Lancar Jaya Abadi yaitu banyaknya yang berhutang. Menurut Bapak Hamid, jika dilihat dari ilmu teori, ilmu ekonomi, kejadian semacam ini, keuntungan yang didapat tidak sebanding, bisa jadi menyebabkan kerugian. Tapi Bapak Hamid percaya walaupun rugi materi, tapi mendapatkan keuntungan yaitu pahala. Kemudian yang nomor 13, kelebihan toko bangunan Lancar Jaya Abadi. Hasil survei yang dilakukan oleh kelompok kami kepada para pelanggannya tentang toko bangunan Lancar Jaya Abadi yaitu harga yang ditawarkan lebih murah dari toko-toko yang lain apabila
Jika pembeli dengan skala yang besar, kualitas barang yang ada mampu bersaing. Dan yang paling istimewa yaitu juga ada kebijakan pemerintah seperti bensin naik dan biasanya semua harga barang pasti naik. Tapi di toko bangunan Lancar Jaya Abadi, harga barang tidak langsung naik, tapi menaikkan harganya dengan pelan-pelan. Karena toko bangunan ini percaya jika menaikkan harga terlalu cepat, maka dapat mematikan pelanggan. Dan yang ke-14 ada alat transformasi. Di toko bangunan Lancar Jaya Abadi menggunakan 2 mobil pick up sebagai alat penunjang pendistributoran. Pelanggan juga boleh membawa mobil sendiri untuk mengangkut barang yang dibeli dan akan mendapatkan potongan harga dari ongkos kirim. Yang ke-15 ada garansi. Di toko bangunan Lancar Jaya Abadi, garansi suatu barang tidak ada, tetapi menggunakan sistem tukar barang. Tetapi semua barang boleh ditukar. Tidak semua barang bisa ditukar. Misalnya pasir, batu, dan lain-lain. Yang boleh ditukar yaitu barang-barang yang memiliki ukuran panjang, lebar, model seperti engsel pintu, fitting lampu, pipa paralon, dan lain-lain. Masa tukar barang dihitung dari 1 hari dari hari pembelian. Yang ke-16, harapan ke depan. Harapan Pak Hamid tentang toko bangunan Lancar Jaya Abadi yaitu semakin banyak pelanggan menjadi grosir bagi toko-toko bangunan yang lain dan membuka cabang-cabang di daerah lain. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata atau kata yang kurang jelas untuk dipahami, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.